Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-17 sampai 19. 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Renungan hari ini berjudul Kaya dalam Kebajikan, ditulis oleh Karen Pimpo. Sahabat ODB, setelah bekerja keras sebagai penatu selama 70 tahun, menggosok, mengeringkan, dan melicinkan baju dengan tangan, Osceola McCarthy akhirnya pensiun di usia 86 tahun. Ia sudah menabung penghasilannya yang tidak seberapa dengan sangat cermat selama bertahun-tahun. Dan kemudian melakukan sesuatu yang membuat takjub komunitasnya. Osceola memutuskan untuk mendonasikan $150.000 Amerika Serikat kepada universitas setempat sebagai dana beasiswa bagi para mahasiswa yang membutuhkannya. Ratusan orang yang terinspirasi oleh pemberian tanpa pamrih tersebut ikut berdonasi hingga mencapai hasil 3 kali lipat dari donasi Osceola. Osceola mengerti bahwa nilai sejati dari kekayaannya tidaklah terletak pada penggunaannya demi keuntungan pribadi, tetapi untuk memberkati orang lain. Rasul Paulus menasihati Timotius untuk memerintahkan mereka yang kaya di dunia ini untuk menjadi kaya dalam kebajikan. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Masing-masing dari kita telah diberi kekayaan untuk dikelola, baik berupa uang maupun materi lainnya. Alih-alih bergantung pada kekayaannya itu, Paulus memperingatkan kita untuk berharap hanya kepada Allah dan untuk menimbun harta di surga dengan sikap yang suka memberi dan membagi. Dalam ekonomi Allah, bersikap pelit dan menolak untuk bermurah hati hanya akan menghasilkan kehampaan. Memberi kepada orang lain atas dasar kasih adalah jalan menuju kepuasan jiwa. Alih-alih berjuang untuk meraih lebih banyak, kita akan memperoleh manfaat yang besar dengan memiliki kesalehan dan rasa cukup atas apa yang kita punya. Apa yang akan terjadi apabila kita bermurah hati dengan harta kekayaan kita, seperti yang dilakukan oleh Osceola? Marilah kita berusaha keras untuk menjadi kaya dalam kebajikan seturut dengan pimpinan Allah.
Sahabat ODB, kesempatan apa yang terbuka bagi Anda hari ini untuk menunjukkan kemurahan hati? Bagaimana kerelaan Anda untuk berbagi dapat mendatangkan kepuasan jiwa yang lebih besar? Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk harta kekayaan yang kumiliki. Kuserahkan semuanya kepadamu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.